Ratusan ribu orang di Jombang, Jawa Timur berhasil memecahkan 3 rekor muri secara bersamaan. Puluhan motor dan mobil hasil modifikasi mejeng di Pasar Jongkok, Jakarta Timur. Sebelas ekor harimau berpesta makan daging yang dikemas dalam box. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Okezone Updates hari ini. Bersama dengan saya, Camar Hainda. Berikut Okezone Updates selengkapnya. Pemirsa, dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali membeku. Kali ini suhunya mencapai 3,5 derajat Celcius. Wih, dingin ya. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pengunjung warung kopi diduga seorang oknum dokter menganiaya bocah 3 tahun, anak pemilik warung kopi di Jalan Anggrek, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini pun viral. Pelaku mendadak emosi hanya karena bidak caturnya diambil korban yang iseng saat dirinya bermain catur. Lihat anaknya terjatuh usai dianiaya, ayah korban langsung meminta maaf kepada pelaku dan memperbaiki catur yang sedang dimainkan. Namun bukannya menerima permintaan maaf, pelaku bahkan terus membentak sang anak hingga menangis. Pelaku juga diketahui merupakan pelanggan yang kerap datang ke warung kopi tersebut. Samping yang jatuh, pas jatuh terbentur di sini di kursi. Pas dia jatuh sebelum minta maaf, pas aturkan kembali bikin caturnya, itu bapak tidak berhenti bentar-bentar terus. Ngancam apa segala macam. Dia bentar-bentar. Ini korban mengalami luka di bagian bibir setelah korban terjatuh dan membentur kursi saat dianiaya. Pasca kejadian tersebut, orang tua korban membuat laporan penganiayaan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Informasi yang Anda saksikan tadi berkaitan dengan bocah yang dianiaya oleh pengunjung warkop di Sulawesi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali membeku. Kali ini suhunya mencapai 3,5 derajat Celcius. Wah, ini dingin banget nih. Fenomena embun es atau embun beku muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemunculan embun es akibat adanya penurunan suhu yang cukup ekstrim. Ya, suhu udara Dieng mengalami penurunan hingga minus 3,5 derajat Celcius di permukaan tanah. Fenomena embun es kali ini memiliki ketebalan mencapai 0,5 cm. Di sisi lain, embun es ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meski udara dingin cukup ekstrim, wisatawan rela menyusuri sudut area di seputaran Candi Arjuna untuk berburu foto embun es. Suhu Dieng saat tengah malam hingga dini hari berkisar antara 0 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ratusan ribu pelajar dan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kompak memecahkan 3 rekor muri sekaligus dalam 1 hari. Salah satunya adalah rekor baru yang dibuat, yakni rekor pembacaan Tibil Kulub oleh pelajar terbanyak. Wih, ini keren banget. Emang boleh ya sekeren ini? Sebanyak 100.113 warga dan pelajar ini berbaris rapi memainkan seni rodat isaring massal di alun-alun kota Jombang, Jawa Timur Sabtu siang.
Dengan iringan musik rebana, mereka mengumandangkan sholawat sambil menari secara bersama-sama. Aksi seni rodat Isari ini dilakukan untuk mengukuhkan status Kabupaten Jombang sebagai kota santri dengan memecahkan rekor muri kategori jumlah peserta seni rodat Isari terbanyak di Indonesia dan dunia. Tak hanya satu rekor, ratusan ribu pelajar dan warga ini juga memecahkan 2 rekor lainnya sekaligus, yaitu rekor membaca sholawat Tibil Qulub dengan jumlah peserta terbanyak di dunia, yaitu 100.113 peserta. Sementara rekor ketiga yang dipecahkan adalah aksi mengenakan sarung dan kopiah atau songkok dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia dan dunia. Nah, sebelumnya untuk seni rodat Ishari itu pernah dipecahkan oleh Kabupaten Pasuruan itu dengan jumlah 10.084 peserta pada Oktober 2013. Kemudian ditombangkan oleh Kabupaten Gresik. Isari milenial serta bacaan sholawat massal ini diharapkan dapat mengajak anak-anak cinta sholawat dan senantiasa mendapat keberkahan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak usia dini hingga pelajar menengah atas di Bali adu kekuatan dan kreativitas lewat kompetisi robotika di Kuta Badung, Bali. Robot sumo atau sumobot menjadi pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Penasaran seseru apa? Yuk kita intip liputannya. Anak yang tengah asik mengendalikan 2 robot yang sedang berduel ini merupakan salah satu kegiatan pada kontes robotika di salah satu pusat pembelajaran di kawasan Kuta Badung, Bali. Kompetisi sumobot atau robot sumo merupakan kategori yang ditunggu-tunggu oleh peserta dan pengunjung. Sebelum duel, setiap peserta ditantang merakit konstruksi tubuh robot dari bahan yang telah disediakan panitia tanpa diizinkan menambah komponen lainnya. Setiap robot wajib dilengkapi roda serta diizinkan menambah fitur senjata dari bahan yang ada. Aturan mainnya dibuat mirip pertandingan sumo, yaitu robot saling adu kekuatan dengan saling mendorong. Robot yang lebih dulu keluar arena dinyatakan kalah. Latihannya 2 minggu ya? Apa aja sih yang dipelajari selama 2 minggu ini? Lego-legoan, sama Lego yang pakai iPad, sama Lego yang pakai laptop. Sangat mendukung untuk lebih mengasah mentalnya dia, lebih mengasah pengalamannya dia di bidang ini. Kompetisi sumobot digelar untuk umur di bawah 10 tahun hingga maksimal 18 tahun. Memang sumobot ini peminatnya sangat banyak. Saya bilang sangat banyak, kenapa? Karena pertama emang lombanya itu menarik sekali ya. Anak-anak sangat bisa menikmati lomba ini. Sumo itu kan konsepnya dari Jepang, olahraga Jepang yang saling dorong-mendorong. Lomba lain yang menarik perhatian pengunjung adalah Speed Building Lego Bridge atau lomba membentuk tubuh robot dari bahan Lego dengan peserta anak-anak usia 4 hingga 6 tahun. Selain sebagai sarana kompetisi, ajang ini juga untuk mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda agar bersemangat menghadapi tantangan teknologi di masa mendatang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan tren batu akik yang bikin jadi bapak-bapak se-Indonesia pakai cincin batu? Nah, sekarang warga di Biren, Aceh mulai demam batu akik lagi nih pemirsa. Bahkan ada batu akik dengan motif tertentu bisa dijual hingga jutaan rupiah. Cuan, cuan, cuan. Biren Aceh langsung menyusuri sungai Peusangan yang mulai surut kala musim kemarau tiba. Selain dimanfaatkan untuk mengangkut pasir, para pecinta batu akik juga akan turun ke sungai untuk memburu tersebut. Para pecinta batu akik biasanya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memburu batu incarannya. Jika beruntung, mereka bisa membawa hingga puluhan batu dengan berbagai macam jenis, motif, dan warna yang berbeda-beda. Salah satu batu yang diburu adalah jenis Sulaiman yang memiliki motif garis-garis dengan gradasi warna yang berbeda. Kami di sini tunggu surutnya air. Kalau udah kelihatan pantainya barulah orang kita cari batu. Apalagi kan batu, kalau jenis batu akik ini musiman. Kebanyakan batu akik Sulaiman ya kayak gini lah Sulaimannya. Cuman ini agak kecil tapi tampak istimewa juga. Selain diolah menjadi cincin,
Batu akik juga biasa diolah menjadi liontin kalung. Setelah diolah, batu akik bisa dihargai hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan motif yang dihasilkan. Dari Kabupaten Biren Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, demi melestarikan tradisi leluhur desa, warga di Kebasiran, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat menggelar acara makan bersama di Jalan Desa. Nasi liwet sepanjang puluhan meter disantap bersama sebagai bentuk kebersamaan. Antusias warga bersama pengurus Muspika Kecamatan Parung Panjang menggelar tasakuran dengan menyantap hidangan tradisi nasi liwet sepanjang 20 meter sebagai bentuk kebersamaan dan tradisi gotong royong di lokasi jalan yang akan dibangun. Jalan Desa Kebasiran dengan lebar 5 meter sepanjang 900 meter ini rencananya akan dibangun dengan sistem beton sekaligus dilakukan pembukaan akses jalan penghubung antara Desa Kebasiran dan Desa Parung Panjang. Diharapkan dengan betonisasi jalan desa sekaligus jalur penghubung meningkatkan mobilitas warga dan memacu perekonomian. Peningkatan jalan desa memanfaatkan dana Samisade atau 1 miliar satu desa. Pemerintah Kabupaten Bogor ini juga membantu perekonomian warga karena sebagian besar pekerjaan dilakukan mandiri oleh warga secara bergotong royong dengan pengawasan ketat dari Inspektorat Pemda dan Kejaksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pecinta otomotif, Anda wajib tahu gelaran pasar jongkok di Museum Purnabakti Jakarta Timur berhasil menjadi perhatian pecinta otomotif. Beragam acara digelar, termasuk memamerkan puluhan mobil dan motor klasik, termasuk truk unik bermodifikasi. Pasar jongkok ini digelar di Museum Purnabakti Jakarta Timur, disuguhkan bagi para pencinta otomotif dan juga wadah bagi para penggerak otomotif. Beragam acara digelar mulai dari pameran kendaraan klasik hingga suguhan kendaraan modifikasi termasuk truk. Gelaran modifikasi truk ini menjadi yang pertama kali di Jakarta untuk membangun pasar modifikasi truk di kancah nasional dan juga membangun minat masyarakat. Itu adalah kontes modifikasi truk bertaraf nasional, diikuti dari beberapa daerah di Indonesia. Dari segini banyaknya sekitar 40-50 peserta. Para pemilik truk memodifikasi truk dengan sangat unik, mulai dari sekedar menempel pada bodi truk sampai memodifikasi ekstrim yang mengubah total bentuk truk. Dari Jakarta, Disti Arifa, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Warga Jakarta bisa healing tanpa harus pergi jauh-jauh. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Okezone Updates. Okezone Updates masih menemani Anda pemirsa. Pernah membayangkan nggak harimau pesta daging? Ya, itulah yang terjadi di Secret Zoo Jatim Park 2 di Jawa Timur. 11 harimau berpesta daging yang dikemas dalam box berbentuk estik hingga labu. Aksi harimau ini pun menghibur para pengunjung. Bertepatan dengan World Tiger Day atau Hari Harimau Sedunia, 11 harimau Siberia, Sumatera, dan Benggala yang tinggal di Jawa Timur Park 2, Secret Zoo Kota Batu berpesta daging. Uniknya, daging tidak disiapkan begitu saja. Namun petugas meletakkan daging di beberapa wadah seperti kotak kardus kado, di dalam labu, serta di dalam kotak es. Hal ini sengaja dilakukan untuk merangsang harimau agar tidak lupa cara berburu layaknya di alam liar. Alhasil, para harimau ini pun harus mengeluarkan insting dan naluri berburunya, mulai dari mengendus, mengobrak-abrik kardus, hingga menceburkan diri di air agar daging yang membeku bisa mencair. Harimau ini punya kelebihan dia penglihatan dan juga penciuman itu yang sangat tajam gitu. Jadi tidak kita sediakan makan begitu saja, tapi kita juga melatih penciuman mereka juga biar tetap bagus gitu.
Melihat aksi liar si belang saat memburu daging ini pun, pengunjung mengaku senang. Harimau. Sebelumnya pernah lihat harimau nggak? Sebelumnya? Di mana? Di sini. Harimaunya lagi makan daging, dagingnya dibekukan. Peringatan Hari Harimau Sedunia sengaja diadakan sebagai pengingat kepada pengunjung dan masyarakat luas akan penurunan jumlah harimau di dunia. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dari harimau kita ke macan tutul nih pemirsa. Kamera trap atau kamera perangkap merekam kemunculan 22 ekor macan tutul di Taman Nasional Meru Betiri, Jember, Jawa Timur. Satu di antaranya bahkan terlihat berjalan dengan anaknya, diduga belum lama dilahirkan. Hutan Perawan Gunung Betiri memang indah dan menakjubkan. Hutan dan pantai membentang seolah tak terjamah gangguan manusia. Panorama indah menyembunyikan kekayaan flora dan fauna yang terlindungi dalam area Taman Nasional Meru Betiri. Salah satu kekayaan fauna Taman Nasional Meru Betiri adalah hewan dilindungi, macan tutul. Bahkan kamera trap atau kamera perangkap merekam peningkatan populasi macan tutul. Baru-baru ini, 22 ekor macan tutul terekam kamera trap di Taman Nasional Meru Betiri. Satu di antaranya diduga baru melahirkan, terlihat berjalan dengan anaknya. Angka ini meningkat dibanding beberapa periode lalu yang hanya terlihat 12 ekor macan tutul. Balai Taman Nasional Meru Betiri mendata setidaknya 34 ekor macan tutul telah diketahui. Di samping populasi, kita juga mempelajari perilakunya, jumlah jenis jantan dan betinanya, terus jumlah yang anakan, dewasa, sama juga kelahirannya berapa. Untuk tahun 2023 kita juga akan melakukan monitoring lagi, eksplorasi ke lokasi-lokasi yang belum pernah kita pasang kamera trap untuk kita ketahui penyebaran dari macan tutul itu sendiri. Balai Taman Nasional Meru Betiri terus berupaya melakukan monitoring atas macan tutul di kawasan itu. Ratusan kamera trap dipasang di berbagai titik guna mengetahui perilaku dan populasi satwa. Kondisi hutan yang tetap lestari dan satwa mangsa melimpah menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan populasi macan tutul di Taman Nasional Meru Betiri. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Pemirsa, meski libur akhir pekan baru saja lewat, tapi nggak ada salahnya apabila Anda mulai mencari lokasi liburan untuk akhir pekan berikutnya. Nah, wahana bermain dengan nuansa warna pastel dengan tema dessert yang satu ini mungkin bisa jadi referensi liburan akhir pekan Anda nanti. Di sini anak-anak bahkan bisa belajar membuat gulali sendiri. Wah, ini bikin gemes ya. Wahana bernuansa dessert atau ragam jenis camilan penutup ini berada di salah satu mal di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Begitu masuk wahana Sweet Lab, pengunjung akan disambut warna-warni replika es krim, cupcakes, donat, permen, dan camilan manis lainnya yang berkonsep 3 dimensi di setiap spotnya. Para pengunjung pun bebas mengabadikan momen manis dengan bersuah foto. Di sini juga tersedia permainan yang bisa dinikmati anak-anak seperti mandi bola, bermain ayunan, dan masuk ke dalam balon bubble gum raksasa. Permainan ini melatih fokus karena anak harus menangkap balon warna-warni. Bagus sih tempatnya ya, colorful buat anak-anak ya, gitu ya. Anak-anak mainannya suka yang apa? Mandi bola? Hah? Sama mama. Sama mama. Permainan paling seru apa? Bola-bola. Bola-bola. Happy ya Ana di sini ya? Iya. Selain mau main bola, mau main apa lagi Ana? Main balon-balon semua. Pengunjung pun dapat menikmati wahana ini setiap hari dengan tiket mulai dari Rp55.000 hingga Rp70.000. Jadi kita
coba menghadirkan sesuatu yang berbeda pada saat liburan anak sekolah. Jadi kita coba mengemas sesuatu yang berbentuk manis atau dessert yang akan kita buat dengan bentuk 3D yang kita tampilkan di area Sweet Lab yang ada di beberapa room ini gitu. Nah, yang paling seru ini nih, membuat cotton candy atau gulali. Anak-anak pun antusias bisa membuat gulalinya sendiri. Pemirsa, saya tadi sudah mengelilingi berbagai wahana di Sweet Lab. Tak lengkap rasanya kalau saya tidak buat gulali. Tadi dibantu sama mbaknya tentunya. Alih-alih anak bermain gadget, mending langsung dibawa ke sini aja bermain sambil bersosialisasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Serunya liburan menikmati berbagai wahana menantang adrenalin tidak hanya ada di kota-kota besar di Indonesia. Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, objek wisata Mickey Funland ramai dikunjungi oleh wisatawan untuk mengisi libur akhir pekan bersama dengan keluarga. Tertarik untuk mencoba? Berikut liputannya untuk Anda. Libur akhir pekan, lokasi wisata Mickey Funland di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ramai dikunjungi wisatawan. Berada di dataran tinggi Sumatera Utara yang terkenal dengan keindahan alam serta udara sejuk dari pegunungan membuat lokasi wisata ini tidak pernah sepi pengunjung. Di areal wisata seluas 13 hektar ini, setidaknya pengunjung bisa merasakan sebanyak 35 wahana permainan, mulai yang santai hingga yang menguji adrenalin. Seperti salah satunya wahana tsunami ini. Ini bukan tsunami sungguhan ya, tapi adalah wahana menantang yang membuat jantung wisatawan berdebar saat menaikinya. Tapi kalau favorit untuk remaja, nah itu bisa kita bilang dia ke tsunami gitu. Jadi ada istilah ke Mickey kalau nggak main tsunami belum sah. Selain wahana tsunami, wahana lain yang menguji adrenalin dan terbilang baru adalah Rainbow Slide. Pengunjung bisa merasakan berseluncur di atas ban khusus. Cukup membayar tiket masuk sebesar Rp105.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati keseruan seluruh wahana yang ada di lokasi ini. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, warga Jakarta ini nggak perlu jauh-jauh lagi untuk healing. Kawasan terbuka hijau Tebet Eco Park bisa jadi alternatif tempat untuk santai sambil mandangin yang hijau-hijau biar adem. Kita lihat yuk. Puluhan pengunjung memadati Taman Rekreasi Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Minggu pagi tadi. Hal ini terlihat dari ramainya antrian pengunjung di pintu masuk. Berbagai aktivitas bisa dilakukan mulai dari berolahraga atau sekedar menikmati rindangnya pepohonan disertai piknik berserta keluarga. Anak-anak pun terlihat senang saat bermain di zona Children Playground. Banyak pula pengunjung yang terlihat sedang bersuah foto di berbagai titik ikonik Tebet Eco Park. Untuk menikmati taman ini, pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis, namun harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Jaki. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Occasion Update. Saya Camar Henda pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Segala pesona dari dalam dan luar diri mereka, siap memberikan banyak warna dan keceriaan.